kadar ukuran kita belajar fikih itu ada juga kadar wajibnya, ya. Kalau sudah belajar itu, selain daripada itu hukumnya fardu kifayah. Nah, kalaulah kita tidak belajarnya berarti kita tidak berdosa. Tapi hendaknya dalam satu kampung tuh ada yang tahu, supaya kampung kebetulan punya, ya kan? Ya kita di sini ada MUI-nya, ya kan? Setidaknya masalah muamalah, masalah korban itu fardu kifayah kita belajarnya. Yang mana fardu ain? Nah, di sini. Kadar wajib fardu ain pada menuntut ilmu fikih itu sekira-kira menuntut yang diketahui akan dia yang pertama adalah, ya, fardu toharoh. Kita belajar tentang toharoh, suci. Nah, itu wajib kita belajar tentang bab bersuci. Karena inilah yang menyempurnakan, ya, sah atau tidaknya kagak ibadah berwudu ada efek kepada ibadah sholat. Maka butuh belajar, harus tahu tentang cara-cara bersuci. Kemudian fardu sembahyang yang berkaitan dengan sholat itu wajib kita belajar, syaratnya, rukunnya, dan lain sebagainya, bahkan yang membatalkannya. Kemudian puasa, masalah puasa wajib kita belajar. Puasa yang mana? Puasa Ramadan. Masalah puasa yang lain, ya, hukumnya fardu kifayah. Nah. Kemudian apa? Tentang memberi zakat, membayar zakat. Nah, itu kita nak paham zakat fitrah dan zakat mal itu nak belajar gitu, ya, supaya ada kadar kita tahu, ya, ukuran nisab zakat itu batas mana. Nah, itu nak tahu, nak belajar. Kemudian masalah haji. Masalah haji juga kita wajib kita nak tahu, ya, bagi jika ia yang mampu. Nah, selebih daripada itu hukumnya fardu kifayah. Kita belajar masalah muamalah, masalah jual beli. Nah, itu hukumnya fardu kifayah. Ya, wajibnya di situ. Satu orang dari di kampung kita yang tahu, nah lepaslah dosa kita. Nah, itulah ukuran. Kemudian wajib kita belajar menuntut ilmu tentang ilmu tasawuf. Tasawuf ini masalah hati, kau penting ya? Karena banyak orang hanya batas fisik. Maka kata Imam Al-Ghazali, najis itu terbagi dua. Ada najis hissi, ada najis ma'nawi. Orang tahunya mudah bersihkan najis yang jelas, yang zahir, tapi susah dia membersihkan, bahkan tidak pernah mau tahu dengan najis ma'nawi, najis yang ada dalam diri. Maka ketika ada najis ma'nawi dalam diri kita, mohon maaf, itulah yang menjadi dinding antara kita dengan Allah. Rajin ibadah tapi rajin juga ngatur orang. Nah, berarti ada kekeliruan. Berarti dia tidak ada mampu membersihkan najis ma'nawi. Karena Rasulullah SAW dibedah itu, kenapa? Supaya dia bersih zahiran wa batinan ketika menghadap Allah. Karena mereka orang-orang sebagian itu bahkan tidak tahu bagaimana caranya membersihkan.
Kalau najis hissi ini mudah gitu. Kalau pakaian kotor kita cuci, badan kotor kita mandi, hadas besar kita mandi, hadas kecil kita berwudu. Tempat kita kalau kotor kita bisa bersihkan. Tetapi ada najis yang maknawi, inilah yang jadi penghalang. Bahkan mendatangkan kemurkaan Allah. Apa itu? Yang ada di dalam diri kita, hasad, iri, dengki dan lain sebagainya. Kalau bicara masalah ibadah, hebatlah iblis. Zahirnya, karena ada penghalang dalam dirinya, dia mendatangkan kemurkaan Allah. Maka kita penting belajar tasawuf itu. Batas mana kira-kira ya kita ukuran kita belajar ilmu tasawuf itu? Yang pertama, menuntut ilmu tasawuf itu yang menyucikan hati daripada sifat kejelekan. Nah, kita wajib belajar cara menyucikan hati, cara membersihkan hati daripada sifat kejelekan. Itu yang pertama. Apa sifat kejelekan itu? Ujub, riya, hasad, takabur, dan yang lain. Harus belajar. Kalau tidak belajar, macam mana kita nak membuang hasad? Hasad ini membahayakan. Hasad ini mendatangkan kemurkaan Allah. Nah, kalau tahu itu, insya Allah kita akan terjaga hati kita. Nah, inilah yang menjadi penghalang amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Mungkin sah secara rukun pada syariat, tetapi ibadah kita tidak ada bernilai di mata Allah. Maka orang banyak menyangka nanti dia yaumil akhir, dia menyangka sudah banyak beramal, akan tetapi di mata Allah mereka muflis, rugi. Kenapa? Gara-gara sifat yang ada dalam dirinya. Itulah yang menghancurkan amal ibadah. Bahkan di dalam hadis Nabi jelaskan ada 6 sifat salah satunya ya yang akan merusak amal ibadah mereka. Hajinya rusak, sembahyangnya rusak. Maka supaya memang benar-benar amal ibadah itu menjadi milik kita, secara syariat sah, secara fikih sah ibadah kita. Bahkan yang kita inginkan juga adalah bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala itu. Allah tidak ada minta banyak dah amal ibadah kita. Ketika kita mampu menjaga yang wajib baik, itu sudah dapat jaminan masuk surganya Allah. Kita menjaga sembahyang 5 waktu kita baik, itu sudah mendapat jaminan surganya Allah. Barang siapa yang menjaga salat 5 waktunya, ya, ayyudkhilahul jannah kata Allah. Mereka sudah mendapat jaminan masuk surganya Allah. Allah tidak melihat besar banyak, tidak ada banyaknya dilihat dah. Bukan besar dan kecilnya, tetapi apa? Ahsanu amala. Baik daripada amal perbuatan kita tu. Baik secara zahir kita, batin kita juga baik. Maka banyak orang yang kita pandang dalam dunia ini rajin ibadah ke masjid, rajin sedekah, rajin, tapi maksiat juga rajin. Seharusnya lah jelas definisi sembahyang itu. Inna sholat tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dirimu dari perbuatan keji dan mungkar. Seharusnya. Kenapa tidak berlaku dalam diri kita? Bisa jadi ada penghalang itu, penghalang dinding antara kita dengan Allah. Kenapa? Najis dalam diri kita tidak pernah kita bersihkan. Iri, hati, ya, riba, takabur. Nah, maka wajib kita belajar bagaimana cara kita menyucikan hati. Supaya apa? Supaya amal yang sedikit ke sah, ya, dan bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita tahulah ukuran kita ni beribadah.
Mungkin baru berapa tahun kalau kita rajin ke masjid, 20 tahun yang silam. Nah sempat juga tak bernilai ibadah kita yang sedikit itu. Nah rugi kita di mata Allah, rugi kita di yaumil akhir nanti. Maka wajib kita belajar. Itu ukuran yang pertama, kita belajar ilmu tasawuf. Kemudian wajib ain lagi ilmu tasawuf itu adalah kita mempelajari sifat-sifat ya yang terpuji seperti zuhud, wara, ikhlas, tawadhu, sabar, syukur, ya, ridha. Itu nak belajar. Kalau tidak ada belajar macam mana kita nak ikhlas? Ikhlas itu mulai kita berangkat sampai akhir. Itu ikhlas. Mulai kita pergi, kita bekerja ikhtiar sampai ada hasil. Ini kadanglah hilang barang baru ikhlas. Sudahlah, ikhlas baiklah. Barang tak ada lagi, nak apa kan? Ya. Maka makom yang tertinggi ya ialah makom ridha. Mampu menerima apapun yang diberikan oleh Allah, apapun yang ditakdirkan oleh Allah, dan ikhlas menjalankan segala yang ditakdirkan Allah kepada ridha. Maka itu lebih baik daripada lebih dahsyat pahalanya daripada orang yang berangkat haji, umrah dan lain sebagainya. Karena ridha ya menerima ketentuan Allah dan ikhlas menjalankannya, masya Allah. Nah, ini penting kita belajar ya, harus belajar macam mana kita nak ikhlas, macam mana nak syukur, macam mana nak ya rendah hati. Maka ini amalan batin. Kalaulah secara syariat banyak kecewa gitu, banyak ngeluh ujungnya, karena hatinya tidak ada diisi dengan ilmunya. Maka inilah kadar wajib kita belajar. Berapa banyak orang yang hebat, detailnya tinggi, tapi kalau tidak belajar yang tiga ini percuma. Mohon maaf, percuma. Maka harus kita belajar kembali. Ya, maka orang yang mau belajar duduk di majelis ilmu itu luar biasa dahsyatnya. Maka guru-guru walaupun nyalah tahu hebat di bidangnya tetap belajar. Kenapa? Mendaraskan ilmu, mengulangkan ilmu yang kita tahu, belajar itu lebih baik daripada kita sholat. Ya, kalaulah dikumpulkan sholat itu sampai 1000 rakaat, besar pahala itu. Baru mendaras, mengulang, belum memuzakarahkannya. Itulah dahsyat. Maka guru-guru itu kalau kemana-mana ada majelis ya ikut duduk dengar. Dia tahu fadilahnya. Ya, orang yang mau hadir di majelis ilmu itu sahalallahu biha ilal jannah. Ya kan? Allah permudahkan jalannya surga. Jalan menuju surga itu dimudahkan. Nah, maka hendaknya kita belajar. Inilah kadar wajib kita belajar. Ya, mudah-mudahan ya ada Allah berikan kita kesempatan untuk ya mengulang lagi, belajar lagi hal-hal yang tiga ini sehingga kita ya mampu menjadi hamba yang taat kepada Allah, ya, mampu menjadi hamba yang bertakwa, mampu menjadi hamba-hamba yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini Bapak Ibu ya pengajian kita. Kira-kira yang mau ditanyakan apa lagi? Sebelumnya saya tutup ya, pengajian kita. Wahadi